an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Yang saya hormati di sini Ibu Hajah Fenty, Ibu Kades, dan ibu-ibu pengurus pengajian PKK Balai Desa Kotakan. Ini pertama kalinya panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan takdir yang indah. Takdir diberi nikmat sehat, takdir masih diberikan nikmat umur panjang. Amin gitu ya. Saya sehat tapi nyok Bu, nanti kalau sudah setengah jam Bu, kujur Bu ya. Takut gringking nanti tidak apa-apa. Boleh. Yang penting tumakninah mendengarkan ilmunya Allah. Mau indah hasanah, insya Allah semoga saja nanti bisa membawa keberkahan. Allahumma amin. Salawat dan salam masih tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, arahkan kita kepada jalan kebenaran, yakni agama Islam. Bu, Ibu, iya, halo. Belum kenalan, boleh kenalan Bu? Iya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Reki Diawati. Saya dosen di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kebetulan temannya Bu Hajah Fenty dan Ibu Rik Wajarit, sehingga di sini kemarin dihubungi oleh Ibu Kades, Bu Reki, diminta tolong untuk mengisi pengajian bisa berkumpul, bermuajahah dengan masyarakat Kotakan, bisa lebih dekat, lebih akrab. Semoga saja silaturahmi ini selalu nyambung. Kita nanti bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih berbahagia. Allahumma amin. Mohon izin Ibu, di sini saya temanya luar biasa ini. Ya, temanya sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Kira-kira kalau era digital itu apa Bu? Yang terbayang di pikiran kita? HP gitu ya. Anak kecil gitu ya, belum bisa ngomong kok sudah main ini ya. Malah kadang sama ibunya biar tidak lama dikasih HP gitu. Ternyata di sini ada efek positif, ternyata HP ini ada efek positifnya dan ada efek negatif gitu ya. Berarti di sini sebagai seorang ibu harus pintar, karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Sekolah pertama bagi anak itu adalah ibu. Gitu ya. Jadi di sini ibu itu diwajibkan untuk pintar di dalam mendidik anak. Nah, di sini ada kategori anak, ada kategori remaja. Kalau anak itu biasanya apa Bu? Mudah ikutan. Apa yang sekarang Bu ikut-ikutan Bu kalau di media sosial? Velocity. Yang gini-gini tuh Bu ya. Lihat kan memang pada dasarnya perempuan itu pengen dilihat menarik, pengen dilihat cantik gitu ya. Ternyata di media sosial yang sering bermain velocity memang seorang anak cewek, anak perempuan gitu ya. Kenapa? Nah, ini yang harus dibekal, ini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada lagi Bu, ada template-nya gini Bu. Template-nya itu kita masukkan foto, nanti akan keluar gambar kita, wajahnya kita, badannya Putri Duyung Bu, pakai kemben. Waktu diupload pakai baju, pakai jilbab. Fotonya pakai baju, pakai jilbab. Begitu diupload keluar pakai kemben. Nah, kan itu bukan saya Bu, itu kan template gitu ya. Kan nggak dosa. Dosanya sama seperti
seperti sampai ketika tidak pakai baju hanya pakai kemben. Lah kan tubuhnya bukan saya, Bu. Tapi orang yang melihat akan membayangkan seolah-olah sama kalau tidak pakai baju seperti itu gitu ya, Bu ya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan di media digital yang perlu diawasi. Perlu diawasi. Jadi mengupload foto pun ketika di media sosial di Facebook harus berhati-hati, Bu. Nanti kalau ada orang yang usil foto kita bisa ke template-template tertentu, fotonya pakai jilbab. Fotonya pakai jilbab, begitu diupload jadi pakai rok mini gitu ya. Wah, akhirnya bisa apa ya, Bu ya, citra diri kita ya, Bu ya, sebenarnya ya. Jadi sebenarnya media sosial seseorang itu juga menjadi cerminan dari seseorang gitu ya. Kalau orang yang agamis, maka yang diupload itu baik, Bu. Yang agamis ceramah agama gitu ya. Terus misalnya apa? Ada ceramah-ceramah agama, petuah agama yang diupload. Tapi kalau misalkan orang yang bukan agamis yang diupload sesuai dengan keinginannya, apa yang dia pikirkan. Ada yang setiap hari, Bu, buka media sosial, yang dibuka itu mulai dari pentol kepala bayi, pentol kepala sapi. ya makanan terus yang dilihat. Karena apa? Karena yang ada dalam pikirannya makanan. Itu gimana, Bu, pertanyaannya? Kalau yang dipikirkan saja setiap hari makanan, kapan dia mau memikirkan Allah? Allah. Tapi saya yakin insya Allah yang hadir di sini adalah undangan yang sudah memang mendapatkan undangan dari Allah, mendapatkan ridho Allah untuk hadir di majelisnya Allah. Semoga selalu mendapatkan keberkahan, Allahumma amin. Selalu dapat kemudahan rezeki, Allahumma amin. Dipermudah di dalam menghadapi setiap masalah, Allahumma amin. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Allahumma amin. Yang belum dapat jodoh segera ketemu jodoh, Allahumma amin. Yang sudah punya jodoh gak usah bilang amin. Mau nambah nih, Bu ya. Guyon ya, Bu ya. Jadi kita santai. Jadi mari kita sharing bareng, Ibu. Kita akan membahas tentang problematika atau masalah-masalah yang ada di media digital. Kejahatan di media digital itu luar biasa, Bu. Luar biasa. Jadi kita ketika mengupload foto kita, hal-hal yang bersifat pribadi itu harus hati-hati. Bahkan mobile banking, ya hati. Oh begitu, Bu Reki. Iya. Jadi kalau sama menggunakan wifi di tempat umum, hati-hati. Karena apa? Sehingga kita harus berhati-hati. Sehingga di sini muncul, Ibu, positifnya ada. HP media sosial ini akan menjadi sumber informasi luar biasa, dunia di dalam genggaman. Namun juga sebaliknya, Ibu, pengaruh negatifnya juga luar biasa, terutama bagi anak-anak. Banyak anak yang kecanduan HP sampai lupa tidak belajar, gitu ya, lupa tidak belajar. Bahkan ada yang sudah kecanduan game sampai tidak mau sekolah. Karena apa? Karena di sekolah nggak boleh bawa HP sama guru, gitu ya. Sudah kandung sama game. Sehingga di sini apa yang harus dilakukan orang tua di dalam mendidik anak untuk menjauhi efek negatif dari media digital. Jadi media digital itu tidak semuanya negatif, tapi juga ada yang positif. Jadi kalau mahasiswa itu banyak mendapatkan informasi, mengakses informasi ilmu pengetahuan secara online dengan menggunakan media digital. Ibu juga bisa, misalkan mau masak apa, buka YouTube, mau masak ini gitu ya. Mau cari informasi apa, buka informasi di internet, itu menjadi informasi. Namun kadang kita itu harus bijak di dalam menggunakan media digital. Yang pertama, maka peran ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Maka otomatis apa yang harus
harus ditanamkan kepada anak dalam membentengi ketika anak bermedia sosial. Tanamkan pendidikan agama. Gitu ya Bu. Tanamkan pendidikan agama kepada mereka. Kalau kiblat sholat kita itu adalah Ka'bah, maka kiblat akhlak kita itu adalah Nabi Muhammad. Contoh kita Nabi Muhammad Bu. Zaman Nabi Muhammad tidak ada HP Bu Regi gitu ya. Tapi di zaman Nabi Muhammad itu sudah banyak suri tauladan. Contoh saja kayak Velocity. Velocity itu kalau kita melihat ceweknya genit enggak Bu? Genit ya. Pernah melihat Bu Velocity Bu? Velocity, Velosoto, Velocity gitu ya. Di sini luar biasa Bu. Jadi cewek itu akan bergaya gini-gini gitu ya. Itu dengan musik lalu dilihat oleh banyak orang. Itu istilahnya kalau Indonesianya kan genit di depan banyak orang, terutama untuk menarik lawan jenis. Kalau dalam agama ternyata itu juga ada Bu, istilahnya tabarruj. Jadi tabarruj itu adalah perilaku yang berlebihan. Genit boleh Bu, boleh, asalkan genitnya sama mahramnya, sama suaminya sendiri, bukan suami tetangganya. Jadi genit itu akan menjadi ibadah kalau genitnya sama suami sendiri. Tapi ketika itu genitnya di media sosial, maka itu akan menjadi dosa yang jariyah. Jariyah itu terus mengalir karena di media sosial sudah dilihat banyak orang gitu. Maka di sini bagaimana seorang ibu harus menanamkan ilmu agama kepada anaknya. Nah, yang seperti ini tidak boleh, berarti harus didampingi. Ini bukan akhlak yang baik. Tiru akhlak Rasulullah. Gitu ya. Jadi tanamkan ilmu agama. Kadang kan kalau misalkan kita tidak bisa setiap saat mendampingi anak gitu. Ya, setiap saat kita mendampingi anak kan tidak bisa. Maka di sini kita selalu yang pertama mendidik anak dengan ilmu agama, yang selanjutnya harus selalu mendoakan anak, memohon kepada Allah. Saya mohon izin berdiri Bu. Ya, karena saya sayang dengan mobil dan sepeda motor gitu. Ngomong gitu ya. Saya mohon izin berdiri Bu. Ya, non saya Bu. Sebenarnya alasan Bu, mau lagi drinking ini. Non saya Bu. Jadi yang pertama tadi, seorang ibu harus memberikan pendidikan ilmu agama. Lalu yang kedua, setelah itu bagaimana? Setiap saat ibu itu tidak bisa mendampingi anak terus menerus. Maka apa itu? Doakan Ibu. Selalu mendoakan anak. Maka seorang ibu itu tugasnya double Ibu ya. Mendoakan suami, mendoakan anak, mendoakan diri sendiri, mendoakan kedua orang tua. Maka di sini apa? Selalu ingat sama Allah, selalu mendekatkan diri sama Allah, selalu ingat sholat, ingat ibadah, supaya doanya mustajabah. Nah, katanya doa ibu itu sudah mustajabah, Bu Reni. Akan lebih mustajabah kalau seorang ibu itu rajin ibadah. Bangun di sepertiga malam, tunaikan sholat tahajud. Langit terbuka, malaikat ada di langit dunia pada waktu fajar. Makanya sholat sunnah sebelum subuh itu adalah sholat sunnah yang pahalanya itu lebih baik daripada seisi dunia Ibu. Jadi kalau bisa jangan sampai ketinggalan sholat sunnah sebelum subuh atau qobliyah subuh. Itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya, insya Allah dijamin oleh Allah. Barang siapa yang sholat subuhnya tidak ketinggalan, insya Allah dijamin rezeki sehari lancar sama Allah. Rezeki itu tidak harus banyak Bu. Rezeki itu yang paling utama adalah apa? Sehat,
cukup, rezeki kebahagiaan, rezeki anak yang soleh dan solehah itu adalah rezeki, suami yang soleh itu juga rezeki. Sehingga di sini bagaimana Ibu? Kita harus selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Selalu mengucap alhamdulillah ya Bu. Selalu awali apapun yang kita lakukan di rumah itu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau tidak diawali basmalah Bu, coba bayangkan Bu, zaman jenengan misalkan mau buka baju, mau mandi, tidak baca basmalah, maka sama setan, sama jin, sama jadi tontonan. Padahal iblis, jin, setan mulai dari zaman Nabi Adam belum diciptakan sampai sekarang tidak ada yang mati. Kita bisa bayangkan Bu, ribuan jutaan miliaran triliunan jin ada di sekitar kita menyaksikan dan gua. Mak belut-belutnya banyak. Ya, sehingga di sini bagaimana Ibu? Harus mengawalinya dengan bismillah. Itu mau buka baju Bu, apalagi mau kumpul. Apalagi mau kumpul sama suami, baca bismillah Bu. Kalau kain Bu nyaman itu. Lupa, sehingga harus berdoa. Bismillah. Jadi bagaimana Ibu? Kalau saya Ibu setiap hari bangun tidur langsung doa setelah bangun tidur. Lalu setelah itu langsung berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ibadallah fi hadal yaum lillahi ta'ala wa gina ada benar. Coba bersama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ibadallah fi hadal yaum lillahi ta'ala wa qina adzabannar. Saya berniat ibadah kepada Allah pada hari ini lillahi ta'ala, karena Allah, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nanti diucapkan, dilisankan setiap hari. Ada Bu, bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh Bu. Ya Allah, saya berniat ibadah untuk hari ini ya Allah, karena Allah Ta'ala, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma amin. Insya Allah, maka dalam sehari itu apapun kebaikan yang Ibu lakukan itu akan menjadi pahala, karena dinilai ibadah oleh Allah. Bikin kopi untuk suami, bismillahirrahmanirrahim, dinilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak janda, tolak perawan, saya paling cantik gitu ya. Disambut di japa-japi, supaya suaminya kerasa rumah itu, nggak kecantol janda, nggak kecantol siapa yang ada di luar. Kita yang kelihatan paling cantik. Cuk. Jangan ya, jangan. Ya, sehingga di sini bagaimana Ibu? Apapun yang kita niatkan dalam sehari itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Maka ketika itu dinilai ibadah, maka itu akan bernilai pahala. Sebenarnya masih panjang, kalau saya lanjutkan sampai Isya gimana ini? Mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Monggo yang mau memang berkenan tanya jawab, yang berkenan tanya jawab nanti. Yang mau juga ada voucher umroh boleh Bu. Ada voucher 1 juta umroh Bu, nanti bisa. Ibu-ibu atau adik-adik ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sebab ada Bu Reki. Permisi adik-adik. Adik siapa dulu? Gimana Dek untuk kegiatan hari ini Dek bersama ibu-ibu PKK Dek dalam rangka kegiatan sosialisasi apa? Gimana Dek tanggapannya untuk kegiatan hari ini Dek? Adanya sangat seru, banyak yang bisa kita serap dan bisa kita jalani di kehidupan sehari-hari, dan juga edukasinya sangat bagus, sangat cocok bagi kita anak remaja dan era digital yang saat ini. Mungkin adiknya juga mau ditambahin? Edukasinya yang sosialisasi
Bahwa tidak usah absen, Mbak Lilin absen. wawasannya kita. Nah, berarti ada sisi baik ya dari kegiatan hari ini ya. Permisi adik. Dek, kenalin dulu dek, namanya dek, namanya siapa dek? Perkenalkan, nama saya Rizky Maturosi, KKN dari Universitas Abdurrahman Salih Situbondo. Nah, gimana dek untuk kegiatan hari ini dek bersama dengan ibu-ibu PKK Desa Kotakan dek dalam rangka sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital dek? Gimana dek tanggapannya dek untuk kegiatan hari ini? Apresiasi sangat luar biasa yang agenda pengajian yang dilakukan oleh tim penggerak Sudah PKK dipanggil Desa semua Kotakan, ibu? yang dimana Sudah kita ya? dapat Iya, foto dulu nanti anak-anak adik-adik kita kakak. dapat ilmu tausiah dari Bu Reki sangat luar biasa, sehingga ilmu itu semoga bermanfaat. Iya, iya. Yang adik-adik kakak yang Mungkin terakhir. ada yang mau ditambahin ini adik-adiknya ini? Sosialisasi kayak ini sangat relevan sih, sangat dibutuhkan oleh para remaja zaman Ayo, sekarang ya, Ibu, foto bersama dulu. kita mahasiswa